Permisi. Ya. Selamat pagi semuanya, silakan duduk. Baik, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Bagaimana kabarnya? Baik, kita kembali lagi kita ketemu dalam kelas kita ya, kelas TIK atau Informatika. Sebelum kita memulai kelas, mari kita berdoa. Silahkan, Ketua kelas. Mari teman-teman dan seluruh sebelum kita memulai pelajaran seperti biasa, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Di sini saya akan membawakan doa menurut agama saya yaitu Islam. Yang lain bisa disesuaikan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ketua kelas. Baik, mohon dengarkan namanya ya, Pak Guru akan absen. Yang pertama Anissa Zahra, Christine, Oriel, Jevan, Gabriel, Glory, Melanie, Naura, Amelia, Alvin, Valdo, Yesda, Johnny Rudi, Evitri, Clara, Vivin, Nayoi, Karel, Brian, Amira, lalu Ferdinand. Ya, hadir semua ya. Baik, hari ini kita belajar mata pelajaran informatika. Kita akan belajar tentang sistem operasi atau sistem komputer ya, sistem komputer, yang mana kita akan berfokus pada perangkat keras komputer. Nah, sebelumnya perwakilan dari kelompok saja, dari kalian silahkan maju untuk mengisi pretest dari Pak Guru. Silakan perwakilan kelompok satu orang. 1, 2, 3. Minggu lalu kita sudah bikin kelompok toh? Ya, silakan maju dari sini. Ini 1, 2, 3. Sorry. Kurang 1. Ya. 1 lagi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Sudah dapat buku semua? Untuk ininya, pretestnya? Kurang 1. Oh iya, baik. Ya, buku catatan juga jangan lupa dikeluarkan ya. Buku catatan sama alat tulis.
Kurang satu. Oh ya, baik. Ya. Nah, silahkan diisi. Kalau sudah diisi, dikumpul jadi satu. Lalu dikumpulkan kembali ke depan. Baik, sudah selesai. Silakan dikumpulkan ke depan. Ya, baik. Terima kasih, terima kasih. Masih kurang satu. Baik, dari yang kalian sudah lihat dari pretest, itu apakah kalian sudah paham semua terkait dengan perangkat keras ini? Hah? Bingung? Oke, kita ice breaking dulu. Kalau Pak Guru bilang halo, kalian bilang hai. Kalau Pak Guru bilang hai, kalian bilang? Halo. Oke. Halo. Hai. Hai, hai, halo. Halo, hai. Halo, halo, hai. Hai, halo. Oke, baik. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, di sini Pak Guru sudah siapkan video pembelajaran, namun sebelumnya Pak Guru akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan belajar tentang perangkat komputer. Untuk peserta didik, kalian yang belajar, setelah melewati pelajaran di kelas kita ini, kalian diharapkan mampu mengetahui sistem komputer, yaitu ada namanya input, ada namanya proses, ada namanya output, dan ada namanya storage. Nah, lalu kalian akan belajar juga mengenai perangkat keras komputer. Ada yang sudah pernah lihat komputer di sini? Ya. Kalau laptop? Sudah. Kalau HP atau smartphone? Sudah. Oke. Nah, perangkat keras itu adalah, ada yang bisa jawab? Oke, perangkat keras itu adalah hardware. Hardware itu adalah? Hardware adalah perangkat yang bisa dilihat dan bisa dipegang. Oke, yang bisa dilihat dan bisa dipegang. Oke, aplaus. Terima kasih. Kalau software? Kalau software ada yang tahu? Silakan. Dilihat. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, kalian masih ingat semuanya. Sekarang silahkan simak video pembelajaran di depan ya. Kalau ada yang penting dicatat ya. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa hebat, selamat datang kembali di channel Teknik Informatika. Pada video kali ini, kita akan mempelajari materi tentang sistem komputer. Materi ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kalian, karena hampir setiap hari kita menggunakan perangkat yang berkaitan dengan komputer. Langsung saja kita simak video selengkapnya. Coba perhatikan slide ini. Pernahkah kalian menggunakan laptop atau smartphone? Bagaimana dengan dispenser sabun otomatis yang sering kita temui di tempat umum? Sekarang pertanyaannya adalah, apakah semua perangkat tersebut bisa disebut sebagai komputer? Untuk menjawabnya, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan komputer. Komputer adalah perangkat elektronik yang memiliki beberapa kemampuan utama. Komputer dapat menerima input, kemudian mengolah data, menyimpan data, dan akhirnya menghasilkan output. 4 kemampuan inilah yang menjadi ciri utama sebuah perangkat dapat disebut sebagai komputer. Supaya kamu lebih mudah memahaminya, mari kita lihat contoh sederhana berikut ini. Saat kamu mengetik tugas di laptop menerima ketikanmu sebagai input. Kemudian, data tersebut diolah oleh komputer, dan hasilnya ditampilkan di layar sebagai output. Proses ini terjadi sangat cepat, bahkan tanpa kita sadari. Kata komputer berasal dari bahasa Inggris yaitu to compute, yang artinya menghitung. Pada awalnya, komputer memang dibuat untuk membantu manusia dalam melakukan perhitungan. Seiring perkembangan zaman, komputer tidak hanya digunakan untuk menghitung, tetapi juga untuk berbagai kebutuhan lain dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu tokoh penting dalam sejarah komputer adalah Charles Babbage. Ia merupakan seorang matematikawan asal Inggris yang merancang sebuah mesin bernama differentiation. Mesin inilah yang menjadi dasar pengembangan komputer modern seperti yang kita gunakan saat ini. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama, yaitu sistem komputer. Sistem komputer adalah gabungan dari beberapa bagian yang bekerja bersama untuk mengolah data. Bagian-bagian ini tidak dapat bekerja sendiri, tetapi saling berkaitan satu sama lain. Komponen utama dalam sistem komputer terdiri dari input, proses, storage, dan output. Keempat komponen ini selalu ada dalam setiap sistem komputer, baik pada komputer besar maupun perangkat otomatis sederhana. Input adalah data atau perintah yang dimasukkan ke dalam komputer. Tanpa input, komputer tidak akan bisa bekerja. Contoh input adalah antara lain mengetik menggunakan keyboard, menggerakkan mouse, menyentuh layar, atau sensor yang mendeteksi gerakan. Setelah menerima input, komputer akan melakukan proses. Proses ini dilakukan oleh CPU atau prosesor yang sering disebut sebagai otak komputer. CPU mengolah data sesuai dengan perintah dari program. Contohnya, saat kamu membuka game, CPU bekerja agar game tersebut dapat berjalan dengan lancar. Selain memproses data, komputer juga memiliki storage atau penyimpanan. Storage berfungsi untuk menyimpan data dan informasi, baik sementara maupun permanen. Contohnya adalah hard disk, flash disk, atau memori di dalam smartphone. Sedangkan output adalah hasil dari pengolahan data yang dilakukan oleh komputer. Output dapat berupa tampilan visual, suara, maupun cetakan. Contohnya adalah tulisan di layar monitor, suara dari speaker, atau hasil cetak dari printer. Secara sederhana, cara kerja sistem komputer mengikuti alur input, proses, dan output. Misalnya saat mengetik tugas, keyboard sebagai input,
CPU sebagai pemroses, dan layar sebagai output. Hal ini selalu terjadi pada setiap komputer. Komputer tidak selalu berbentuk PC atau laptop seperti yang ada di laboratorium. Banyak perangkat di sekitar kita yang sebenarnya juga merupakan komputer, seperti smartphone, mesin kasir, microwave, hingga dispenser sabun otomatis. Sekarang, kita lihat cara kerja dispenser sabun otomatis. Perangkat ini bekerja menggunakan konsep input, proses, dan output. Pertama, input terjadi saat tangan didekatkan ke sensor. Sensor akan mendeteksi keberadaan tangan. Kedua, masuk ke bagian proses. Sinyal dari sensor diproses oleh microcontroller, lalu pompa diaktifkan. Terakhir, bagian output. Sabun cair keluar dan jatuh ke tangan. Dari contoh ini, kita bisa melihat bahwa dispenser sabun otomatis juga merupakan sistem komputer karena memiliki input, proses, dan output. Dari pembelajaran hari ini, dapat kita sebutkan bahwa komputer adalah sebuah sistem. Komputer memiliki input, proses, storage, dan output. Oleh karena itu, banyak perangkat di sekitar kita yang termasuk ke dalam sistem komputer, meskipun bentuknya berbeda-beda. Sekian video hari ini, semoga materi ini dapat membantu kalian memahami bahwa komputer ada di sekitar kita. Terima kasih sudah belajar dengan baik. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sudah mengerti paparan di depan? Atau ada yang masih belum mengerti? Tadi input apa input? Input adalah masukan, betul. Proses adalah pemrosesan atau pengolahan. Lalu output keluaran. Kalau storage penyimpanan. Oke, baik. Kalau begitu setelah kita menonton video ini kalian sudah terbagi kelompok dan masing-masing kelompok Pak Guru akan memberikan tugas ya. Nah, sebelumnya Pak Guru kasih nama-nama dulu kelompoknya. Pak Guru hitung kelompok 1 dari sini, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Pembagiannya 5, 5, 5, dan 6 ya. Oh, yang di sini 6. 5, 5, 5, 6. Oke, karena 21 jumlahnya. Baik, sudah ada buku cetaknya. Nah, silakan dibuka bukunya. Lihat bab sistem komputer. Halaman 91. Nah, di sini Pak Guru akan bagikan LKPD-nya. Ini kelompok 1 punya tugas tentang perangkat keras. Perangkat keras apa? Input ya. Perangkat keras input. Kelompok 2 perangkat keras proses. Kelompok 3 output. Perangkat keras output ya. Dan kelompok 4 perangkat keras storage atau penyimpanan. Silakan langsung Anda kerjakan saja di situ. Anda tulis gambar 1 atau 2 perangkat yang ada di buku. Masing-masing kalau dapat 2 perangkat bagus. Nah, silakan digambar di situ, lalu Anda tulis namanya, fungsinya, jenisnya, dan contohnya ya. Oke? Setelah itu nanti kalian presentasi. Baik, Pak Guru akan memberikan waktu kepada kalian untuk berdiskusi. Kalian mau bertanya? Perangkat input, ambil pakai 2 perangkat aja.
Apa saja? Keyboard sama mouse. Keyboard sama mouse. Oke, silakan tulis gambar perangkatnya. Terus keyboard itu seperti apa digambar toh. Keyboard itu papan ketik, terus dia punya pengertian dan fungsi. Ada berapa jenis keyboard gitu ya. Coba Pak Guru lihat. Nah, yang ini aja ya. Yang ini sama ini. Jangan lupa digambar. Nah, ini gambarnya. Kalau mouse juga ada fungsi-fungsi tombolnya dan pengertiannya. Mouse yang ini. Nah, lalu kalian, oke. Oh iya, jangan lupa tulis nama kelompoknya, nama-nama kalian. Kelompok 1, nama siapa gitu. Nama Anissa, nama. Nah, kelompok proses nanti kalian masukkan banyakkan di ini. Apa namanya? Jenisnya ya, jenisnya ada. Setelah pembagian kelompok apa? Presentasi. Oke. Nama kelompok, terus gambar. Kalian perangkat apa? Speaker sama monitor. Speaker sama monitor 2 ya. Gambar monitor dulu. Nah, monitor ini penting karena dia jendela kalian untuk melihat bagaimana proses sistem komputer itu terjadi. Kalau monitor mengeluarkan apa? Gambar. Kalau speaker mengeluarkan suara. Nah, silakan Anda gambar dan kalian tulis monitor itu seperti apa. Jangan lupa jenis-jenisnya juga ini. CRT, LCD, ya kan, sampai LED sama OLED. Gambar satu saja, nanti Anda tulis pengertiannya sama tulis jenisnya. Oke, kelompok storage. Kelompok storage ini penyimpanan ya. Oke, sudah ada gambarnya. Tulis nama barangnya, nama gambarnya, terus pengertiannya dan fungsinya. Kalian ambil apa? Perangkat kerasnya. Apa itu namanya? Flash disk. Oke, bacanya flash disk. Nah, flash disk sama satu lagi hard disk ya. Oke, baik. Silakan ditulis hard disk sama flash disk. Nah, hard disk ini kan storage, dia punya pengertian dan fungsi sampai di sini. Sampai di sini ya. Di situ lalu Anda pergi ke tuliskan hard disk, tulisan ini, terus flash disk yang ini. Jangan lupa digambar. Kalau yang ini Anda mau jelaskan primary storage dan secondary storage, atau Pak Guru saja bagian Pak Guru? Oke, baik. Ini primary dan secondary ini apa namanya? Penyimpanan primer dan penyimpanan sekunder. Anda cukup bacakan saja di depan ya. Coba bacakan saya di depan sampai sini, lalu hard disk sama flash disknya. Nanti secara teknis untuk presentasi kalian maju per kelompok, maju semua.
Lalu ada satu orang yang ditunjuk sebagai moderator, lalu memperkenalkan kelompok, lalu apa yang akan dipresentasikan di depan, atau apa yang akan disampaikan dari hasil diskusi kalian di depan. Kalau bagus gambarnya agak besar biar bisa diperlihatkan ke teman-temannya ya. Kalau ada yang ingin disampaikan, sampaikan saja langsung. Semuanya bisa gambar toh? Bisa, oh ya. Bagaimana? Guru ini manfaat sama jenisnya, Nama, apa namanya, pengertiannya, terus pengertian itu kan biasanya langsung dengan manfaatnya, terus jenisnya. Iya, iya silakan. Halo. Hai, halo.
Silakan fokus kembali. Ini masih digambar. Baik. Nanti dibagi tugasnya, satu orang moderator, terus sisanya menyampaikan materi. Iya. Gambar harus dijelaskan juga. Iya, digambar. Ya, kalian bisa gambar yang ini saja. Atau ini pemrosesannya. Ya. Yang ini aja. Ini gambarnya. Semuanya gambar. Ini semuanya gambar. Tapi kalian bisa gambar satu atau dua. Dua gambar dari sini. Nah, ini kalian punya kelompok yang complicated. Nanti Pak Guru kayaknya agak kompleks menjelaskan di bagian kalian ini. Contohnya ada. Kalau kalian nanti pakai contoh saja, ambil yang di sini. Contoh-contohnya. Jadi kalau yang di sini kan contohnya 1, 2, 3, 4, 5. Kalian ambil prosesor saja ya. Ya, prosesor saja. Nah, kalau kalian, wih, gambarnya bagus itu. Nah, bagus gambarnya. Bagi tugas biar rata. Ada yang sudah tulis, nanti ada yang baca, ada yang moderator ya. Speaker ada di halaman berapa tadi? Nah. Silakan Anda berdiskusi. Oke. Bu Guru boleh pinjam bukunya satu? Nah. Banyak ini kalian bisa cari. Ada flash disk, ada hard disk, ada SSD. Ini yang paling canggih sekarang, SSD. Habis itu SD card. Kalian pilih saja dua komponen yang kalian mau presentasikan di depan. Ini bisa dipresentasikan primary storage sama secondary storage. Kalian mengerti nggak? Nah, kalau belum nanti kalian bacakan, baru nanti Pak Guru akan menambahkan di akhir presentasi kalian. Oke, teman kalian tadi ada yang bertanya, nanti Pak Guru kami presentasinya
berakhirnya kapan. Nanti ada sesi tanya jawab atau tanggapan dari kelompok yang lain. Terus kalian bisa tutup, lalu nanti ada tambahan dari Pak Guru. Perlu kalian ketahui juga bahwa mata pelajaran TIK atau informatika ini sangat erat kaitannya dengan mata pelajaran yang lain. Kalau di TIK atau di informatika ini banyak menggunakan istilah bahasa Inggris, betul. Jadi kalau kalian yang pintar bahasa Inggris, kalian bisa mengetahui artinya daripada istilah-istilah informatika atau TIK. Terus kalau dalam mata pelajaran IPA, nah kalian juga bisa, atau IPA fisika ya, kalian juga bisa belajar bagaimana papan sirkuit itu bekerja. Ada input, ada proses, ada output. Nanti di fisika kalian akan dijelaskan itu juga. Bagaimana ada arus rendah dan ada tegangan tinggi. Seperti itu. Sampai di perangkat keras saja, oke.
Ya, Jenisnya beserta itunya, ya. penjelasannya. Nama, penjelasan, sama jenisnya. Gambaran atau keren banget. Iya, bagus itu gambarannya. Nanti apa ditampilkan teman-teman, tulisannya diisi tulisannya. Ditulis di bagian sini Kak. Ditulis bagian sini Kak. Diisi saja LKPD-nya. Hasil analisis kalian itu dua perangkat keras itu apa saja? Lalu bagaimana fungsinya dan apa saja jenisnya? Kalau jenisnya kalian bisa masukkan hasil analisis kalian bahwa papan ketik ini ada apa namanya, ada beberapa jenisnya saja. Dalam golongan papan ketik itu ada apa? Ini ada typing key atau tombol ketik. Terus ada lagi di sini numerik. Ini nomor. Habis itu ada tombol fungsi atau function. Ada tombol kontrol. Nah, di sini ada tombol-tombolnya nih. Nanti kalau ditanya sama temanmu numerik itu yang seperti apa, nah kalian bisa jelaskan toh. Nggak apa-apa, masih banyak waktunya. Lalu yang bahas MOS yang mana? MOS. Anda yang membahas MOS ya. Nah, MOS itu sudah sampai di mana tadi? Dari sini ya. Oke, MOS itu bahasa Indonesianya tetikus. Nah, tetikus. Tapi kalau bahasa Indonesia aslinya tikus. Cuman dalam perangkat jadi dibendakan katanya. Jadi namanya tetikus. Perangkat pendukung dengan fungsi ya kan? Nah, tombol-tombolnya ada berapa tombol di MOS? Nah, Anda ini sampaikan ada tombol ini, tombol kiri, ada tombol kanan, ada tombol apa ini, tombol tengah. Nah, sampaikan itu. Anda analisis, Anda lihat barangnya baik-baik. Ini barang apa? Apakah memiliki fungsinya tombolnya untuk apa? Begitu. Lalu selanjutnya sudah mulai penuh lembar kerjanya. Gambar? Saya cuma gambar dua ini kan. Ya, boleh. Mana tulisannya kak? Semangat. Ini banyak sekali, tapi kalian ambil intinya saja. Intinya bahwa prosesor itu kan ada di CPU. CPU itu ada casingnya, ada namanya yang tengahnya, yang Pak Guru lihat di gambar.
Nah, yang tengahnya itu namanya motherboard atau mainboard. Nah, itu semuanya pemrosesan ada di situ. Atau jantungnya komputer ada di situ. Selain itu ada apa? Ada power supply. Ada apa lagi? SSD, ada apa lagi? Hard disk, ada RAM. Ini ada memori RAM, ada power supply. Nah, di sini ini juga kalian sampaikan. Lalu kalian, wih, sudah mau jadi juga. Ada masalah? Masalahnya di mana? Bukunya sudah dibagi nih, sudah dibagi. Anda silahkan bagi kelompok atau bagi tugas. Ada yang mau menulis, ada yang membaca. Presentasi ya, presentasi. Ya, nanti kalian saling bantu saja. Kalau teman di depan nanti pas presentasi temannya bingung, kalian bantu yang ini gitu. Nah, tapi diisi di LKPD-nya. LKPD-nya diselesaikan. Contohnya speaker itu ada kabelnya, namanya kabel apa? Kabel jack apa? Namanya jack audio. Nah, di situ ada tombol powernya, on off-nya, dan fungsinya seperti apa. Kalau ditanya contohnya Pak Guru, ada kalian punya contoh, ada merek apa di rumah misalkan, ya toh? Ada merek macam-macam, ada merek Sony, ya, yang itu. Nah, JBL dan lain-lain juga. Sudah? Oke, mantap. Apakah semuanya sudah siap? Sudah siap? Oke, karena kita dibatasi oleh waktu, jadi Pak Guru akan mulai saja. Ya, presentasi ya. Silakan bawa maju LKPD kalian, dibaca boleh, atau bawa buku juga silakan. Anda presentasi hasil diskusi kalian di depan teman-teman kalian. Baik, kita mulai dari kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Baik, Pak Guru panggilkan untuk sesi presentasi kali ini akan diawali oleh kelompok 1. Silakan, waktu dan tempat dipersilahkan kelompok 1. LKPD-nya diperlihatkan ke teman-teman. Ini berupa gambarnya. Baik, silakan. Perkenalkan, nama saya Nayui. Nama saya Yen. Dan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait perangkat keras dari keyboard dan manfaat dari keyboard sendiri tentu sudah diketahui manfaat dan pengertian keyboard. Nah, manfaat dari pengertian keyboard adalah perangkat input non tradisional yang sangat populer untuk membantu masyarakat Indonesia. Jenis-jenisnya keyboard, mouse, woodpecker, alphabetic, dan lain.
Namun saat ini sensor saya digunakan dalam mouse untuk mendeteksi gerakan kursor mouse. Umumnya memiliki 3 tombol yang yaitu 1. Tombol kiri untuk memiliki menu atau tulisan dan memiliki objek. 2. Tombol kanan untuk menentukan jalur berbagai menu pada menu maupun pada objek dan halaman aplikasi. Yang 3. Tombol tengah berupa roda pita untuk media aplikasi button. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 1, kelompok input, yaitu perangkat kerasnya apa? Keyboard dan mouse. Keyboard dan mouse. Ada pertanyaan? Sudah jelas keyboard dan mouse-nya? Oke, apakah pernah pegang keyboard dan pegang mouse? Pernah. Oke, baik. Silahkan diakhiri untuk kelompok 1. Sekian dari kami, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, baik. Itu adalah perdana penampilan dari kelompok 1. Halo. Hai. Cek cek. Cek cek. Cek cek. Cek cek. Bum bum. Oke, masih fokus ya? Oke, pembahasan kita untuk sekarang selanjutnya adalah kelompok 2. Kasih semangat dulu kelompok 2, kasih semangat. Silahkan kelompok 2. Suaranya di besar. Biar kedengaran sama teman-teman. Ini kalian banyak orang jadi. Selamat pagi teman-teman dan Pak Guru. Pagi. Ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya dan teman-teman saya, Rizky, Samira, Diwali, Melani, dan Naura akan membacakan hasil diskusi kami. Pengertian dari kata blockchain yaitu peralatan atau komponen dalam komputer berupa perangkat keras memproses dan mengelola data yang diberikan oleh perangkat input dan nantinya akan dilakukan oleh perangkat blockchain. Berbagai metode proses seperti network, butterfly, model, dan perubahan.
Dua, AND atau dan IBE atau ya, terima kasih dari hasil presentasi kami. Selamat pagi semua, ada pertanyaan? Tidak. Ada? Oke, baik. Em, di sini Pak Guru akan menambahkan penjelasan tentang komponen proses. Kalau kalau kalian biasanya melihat perangkat-perangkat yang ada, perangkat proses itu apa tadi? Perangkat proses yang dipresentasikan sama kelompok 2 adalah perangkat prosesnya apa? Halo. Nah, yang dipresentasikan oleh kelompok 2 perangkat prosesnya adalah prosesor. Kalian sudah pernah lihat alatnya belum? Coba ditunjukkan gambarnya. Kalian gambar nggak? Ada gambarnya? Oke. Coba perlihatkan gambarnya dari buku. Ambil buku dan perlihatkan gambarnya. Bilang ke teman-teman di dalam gambar itu ada berapa? Ada di halaman berapa? Oke, ada di halaman 106. Nah, gambar prosesor itu, jadi begini, anak-anak sekalian, prosesor itu berada, dia hanya kotak kecil saja yang disebut sebagai otak komputer. Nah, otak komputer ini berada di dalam namanya motherboard. Motherboard itu papan induk atau sirkuit induk yang menjadi otaknya komputer. Di motherboard ini ada di mana? Ada di CPU. Nah, CPU ada yang tahu kepanjangannya CPU? Central Processor atau Central Processing Unit. Oke, tepuk tangan dulu buat teman kalian ini. Nah, Central Processing Unit atau CPU ini di dalamnya dia kan ada casingnya. Nah, di dalamnya itu ada motherboard dan komponen yang lain. Contohnya ada power supply, ada RAM. Itu kalau kalian beli HP yang besar dan HP yang bagus, kecepatannya itu dilihat dari RAM-nya. RAM berapa ini? Berapa giga? Kan begitu. Apa namanya? Permisalannya tadi dari RAM-nya juga. Nah, itu semuanya adalah komponen proses. Baik, itu semuanya berada dalam CPU. Nah, CPU itu ada di PC, komputer, ada juga di laptop dan perangkat-perangkat komputer yang lainnya. Baik, terima kasih. Kalau tadi komponen input, sekarang komponen proses, habis itu komponen output. Oke, beri aplaus untuk komponen proses. Silakan maju komponen output. Silakan maju. Perkenalkan diri, perkenalkan kelompok, lalu berikan. Selamat pagi teman-teman dan Pak Guru. Pagi. Kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan hasil diskusi kami. Berikut dari nama-nama anggota kami. Ada Valdo, Yesda, Alvin, Karen, dan Jevan.
Satu, monitor merupakan bagian dari output device yang bertugas menampilkan beberapa macam data yang diinput oleh pengguna komputer. Jenis-jenis monitor: satu, CRT monitor, monitor CRT atau satu Factory 2 dua, monitor LCD atau liquid crystal display. Oke. Tiga, monitor TFT atau thin film transistor. Lanjut. Empat, monitor LED transistor light emitting diode. 5, monitor TFT. 6, touchscreen monitor. 7, layar plasma. 8, OLED. 2, speaker menghasilkan. Oke, sebelumnya monitor itu memiliki fungsi sebagai penampil. Oke, menampilkan gambar atau apapun yang ada di layar atau menampilkan hasil output ya. Oke. Lalu selanjutnya Dua, speaker menghasilkan keluaran dari komputer berupa suara. Speaker akan mengeluarkan suara yang diputar dalam komputer baik dari musik, file maupun suara video. Sekian dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Oke, silakan ditampilkan gambarnya dulu yang kalian sudah gambar tadi. Ini mana gambar monitor? Oke, gambar sound. Oke, terima kasih. Beli aplaus untuk kelompok 3. Silakan ditutup. Sekian dari terima kasih. Ya. Baik, selanjutnya atau kelompok terakhir. Kelompok 4. Dipersilakan. Cek cek cek. Cek cek cek. Cek cek cek. Oke, silakan. Kita masih menyimak satu kelompok lagi. Disilakan. Jadi kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Kami dari kelompok 4 Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. yang pertama, flash disk. Storage device merupakan media penyimpanan komputer. Storage device. Storage device Oke. merupakan Tulisannya di media VC, penyimpanan bacanya komputer device. yang digunakan untuk menyimpan berbagai data seperti video, foto, dokumen digital, dan lainnya. Storage device dibedakan menjadi dua, yaitu primary storage dan secondary storage. Oke. Primary storage memiliki kapasitas kecil, contohnya seperti RAM dan ROM. Second storage merupakan perangkat untuk menyimpan data yang berhasil diolah oleh komputer. Contoh dari storage device
sebagai berikut. Flash disk. Flash disk merupakan penyimpanan portable yang ukurannya sangat kecil. Flash disk berfungsi untuk menyimpan dan mengelola data digital. Yang kedua, hard disk. Hard disk berfungsi untuk menyimpan data yang nantinya bisa dikelola melalui komputer. Ada pertanyaan? Oke, untuk kelompok terakhir ini Pak Guru juga akan menambahkan bahwa penyimpanan, kalian kalau menyimpan sesuatu, contohnya kalian menyimpan baju kalian di mana? Lemari. Maka lemari itu adalah tempat penyimpanan. Kalau tempat sepatu atau sendal di mana? Di rak. Nah, maka rak adalah tempat penyimpanan. Oke, kalau data-data dalam komputer itu juga memiliki tempat penyimpanan. Kalau kalian di HP, misalkan kalian mengambil foto atau mendownload musik begitu atau video, maka video atau musik tersebut atau foto tersebut akan masuk ke dalam penyimpanan yang ada di dalam handphone kalian. Nah, penyimpanan itu namanya memori, betul. Bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesianya mengingat, memori itu mengingat. Nah, di sini teman kalian memperkenalkan adalah ada memori yang portable, ada penyimpanan portable namanya flash disk. Kalian sudah pernah lihat flash disk bentuknya kayak gimana? Sudah. Bentuknya besar atau kecil? Kecil. Dia masuk di colokan apa? Laptop. Colokannya seperti apa? USB. Ada juga OTG, penyambungannya dan lain-lain sebagainya itu flash disk ya. Untuk tersambung ke komputer atau ke handphone lalu menyimpan data. Setelah flash disk, satu lagi apa namanya? Hard disk drive ini yang umum biasanya ada di dalam komputer. Salah satunya juga di dalam CPU itu ada namanya hard disk. Kalau berkaitan lagi, ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Tidak ada. Oke, kalau begitu Pak Guru ucapkan terima kasih. Silahkan ditutup untuk kelompok 4. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, beri aplaus. Oke, baik. Kalau begitu, silakan hasil diskusinya atau LKPD-nya dikumpulkan. Mari dikumpulkan. Jangan lupa ada namanya ya, nama kalian masing-masing. Baik. Ini dari kelompok output, kelompok 3. Ya, silakan. Terima kasih. Sudah semua? 1, 2, 3. Satu lagi yang sana. Yang kelompok 4. Baik, terima kasih. Oke, dengan begitu atau dengan demikian kita telah sampai di bagian akhir daripada pembelajaran kita.
yaitu Pak Guru akan, kalau tadi pretest, sekarang post-test. Setelah kita belajar semuanya, kalian menjawab tes lagi. Pak Guru bagi sekaligus dua, ini ada bagi post-test sekaligus refleksi ya. Refleksi. Bisa langsung dikerjakan ya. Langsung dikerjakan. Iya, dikerjakan. Ya, silahkan Anda baca dan Anda tulis saja singkat. Kalau yang nomor terakhir atau nomor 5 kan di situ pilih emoji. Tidak. Presentasinya tadi. Ini emojinya kita tulis satu atau cetak? Isi yang tadi pertama kalian isi pretest, sekarang kalian isi post-test sama refleksi. Oke, silakan isi yang ini, refleksi ini. Refleksi. Oh, jawab yang ini ya. Oke, baik. Kalau sudah semua dikumpul jadi satu, baru dikumpulkan ke depan ke Pak Guru. Pakai yang ini aja. Nanti jawab, lihat pertanyaannya. Kalian lihat ada gambar emoji di nomor 5 ya. Emoji yang pertama itu menggambarkan apa? Perasaan? Senang. Gambar kedua? Sedih. Gambar ketiga? Stres. Pusing ya? Gambar keempat? Gambar kelima? Oke. Oke, baik. Silakan dikerjakan. Silakan diisi saja sesuai dengan Anda punya perasaan. Ya, bergantian boleh. Ya, kalau sudah selesai diisi, Anda bisa kumpul jadi satu di ketua kelompok dan dikumpulkan ke depan sama Pak Guru.
Baik, sudah cukup dikumpul. Lalu silahkan dikumpul bukunya juga, lalu Anda bisa berkemas. Sudah, silakan langsung dikumpul saja. Sudah selesai? Kelompok berapa ini? Kelompok 3? Oke, silakan bukunya ditutup. Anda juga berkemas. Kelompok berapa? Kelompok 4, baik. Kelompok berapa ini? Kelompok 1, baik. Oh iya, silakan. Baik, mohon perhatian semuanya. Perangkat keras teknologi itu setiap masa akan bertambah dan bertambah juga fiturnya. Jadi selalu ada pembaharuan dalam perangkat keras, apalagi di dunia teknologi ya, banyak pembaharuannya. Tambah canggih. Itulah refleksi kita pada hari ini. Jadi jangan berhenti belajar ketika ada alat baru atau ada perangkat baru, pelajari namanya, fungsinya, dan jenisnya. Itu saja dari Pak Guru. Bisa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, satu orang pimpin doa lagi. Teman-teman semuanya, sebelum kita keluar dari kita masing-masing, izinkan kami memimpin doa dalam ajaran agama Katolik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat pengetahuan-Mu, serta mendengar Tuhan dan memberkati kami dari sekolah ini sampai kemarin. Kita doa Bapak Ibu Guru kami yang telah mengajar buat kami dan telah memberikan ilmu kepada kami. Ya Tuhan, menulis kepada saya dengan teman-teman dan teman-teman kita. Amin. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berdiri siap. Terima kasih kepada Pak Guru. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Ya, silakan. Dari sini dulu. Nah, langsung keluar. Langsung bisa keluar dulu. Nanti masuk lagi. Sampai jumpa. Hati-hati. The ladies first. Sudah. Sore.